Kalau kamu punya budget 5-6 jutaan dan pengen HP dengan performa tinggi, sini, nih dia kasih tahu yang skor Antutunya paling tinggi sampai tembus 1,2 juta lebih. Produk pertama ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Redmi Note 13 Pro Plus 5G hadir dengan spesifikasi unggul meskipun dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan varian Redmi Note 13 series lainnya. Layarnya premium dengan desain melengkung menyerupai flagship dan memiliki spesifikasi di atas rata-rata. Soal performa, HP ini didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, RAM hingga 12GB dan media penyimpanan internal sampai 512GB, sehingga memungkinkan smartphone ini untuk dipakai beraktivitas berat dan multitasking. Dan gak ketinggalan, fitur memory extension juga tersedia di ponsel ini untuk memperluas penyimpanan. Itu pun kalau misalkan masih dirasa kurang. Performanya bahkan terbukti nih dari skor Antutunya yang bisa mencapai 727.888 poin. Bukan cuma soal performa, soal kameranya pun Redmi Note 13 Pro Plus ini juga udah memiliki kamera utama 200 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HP3 dan kemampuan zoom optik hingga 4 kali. Meskipun tanpa lensa telefoto, baterainya yang besar 5000 mAh juga didukung teknologi hypercharge yang mengisi daya hingga 120 watt, sehingga menjadikan Redmi Note 13 Pro Plus ini sebagai salah satu pilihan menarik buat kamu yang menginginkan smartphone dengan performa tinggi plus daya tahan baterai terbaik. Masih di range Antutu yang mirip-mirip tapi dengan harga lebih murah. Ada Samsung Galaxy A55 5G. Desainnya keren, elegan, dan minimalis. Mirip banget sama seri premium Samsung S. Dengan frame datar, ponsel ini terlihat mewah di kelas menengah. Layar Super AMOLED 6,6 inci Full HD Plus di Galaxy A55 ini juga menawarkan visual yang tajam dengan karakter warna vibrant. Refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz-nya juga bikin layar HP ini jadi lebih responsif dan mulus, sehingga makin pas buat gaming dan aktivitas sehari-hari. Ditenagai chipset Exynos 1480 dan RAM 8GB atau 12GB, performanya terbilang kuat dan efisien. Terbukti dari skor Antutunya yang bisa tembus sampai 734.845 poin. Di sektor kameranya juga nggak kalah keren loh, karena bisa rekam video 4K di 60fps dengan kamera belakang dan kamera depan 32 megapiksel. Fitur lain yang menarik dari Galaxy A55 ini termasuk perlindungan IP67 terhadap air dan debu, Bluetooth 5.3, NFC, dual speaker stereo dengan Dolby Atmos, dan USB Type-C 3.0 untuk pengisian cepat dan transfer data efisien. Jadi Samsung Galaxy A55 5G ini benar-benar paket lengkap buat kamu yang cari ponsel andal dengan harga terjangkau. Masuk ke smartphone yang punya desain paling mewah, ada Vivo V30. Vivo V30 ini punya desain yang mirip banget sama V30 Pro. Ukurannya sama, tapi V30 ini lebih ringan, cuma 186 gram. V30 ini juga jadi ponsel dengan baterai 5000 mAh tertipis di dunia karena teknologi Blue Volt Battery yang bikin baterainya tanda kutip dilipat. Perbedaan utama V30 dan V30 Pro ada di kameranya, di mana di V30 ini cuma punya dua kamera 50 megapiksel tanpa logo Zeiss, sementara lainnya sama persis. Termasuk layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz. Sayangnya, V30 cuma punya rating IP54, jadi tahan cipratan air aja. Sementara kamera selfie-nya 50 megapiksel. Meskipun terbilang smartphone yang mengedepankan kamera dan desain, soal performa ternyata juga tetap mantap loh, berkat chipset Snapdragon 7 Gen 3 dan RAM 12GB yang mampu menghasilkan skor Antutu mencapai 819.493 poin. Skor tersebut dibuktikan langsung dari performa gamingnya, di mana Vivo V30 bisa digunakan untuk main Mobile Legends di 87-89 fps, PUBG Mobile di 57-60 fps, dan Genshin Impact di settingan 60 fps dengan performa yang mulus. Gak ketinggalan juga nih, dengan cooling system yang bagus, Vivo V30 tetap nyaman dipakai main game lama-lama. So, buat kalian yang cari ponsel tipis, ringan, dan performa top, Vivo V30 ini salah satu pilihan yang oke banget. Kalau mau
mau yang kualitas layarnya jauh lebih bagus lagi dengan refresh rate super tinggi 144Hz, mungkin justru Xiaomi 13T bakal jauh lebih cocok buat kamu. Meskipun smartphone ini masih membawa embel-embel huruf T yang menandakan bahwa spesifikasinya lebih sederhana dibandingkan Xiaomi 13, namun tetap Xiaomi 13T ini sangat menarik perhatian dengan fitur flagship yang dibawanya di harga terjangkau. Layarnya 1,5K dengan refresh rate 144Hz, sementara kameranya yang menggunakan lensa Leica yang menurut media sangat menarik minat para mobile photographer. Ditenagai oleh MediaTek Dimensity 8200 Ultra, chip tersebut menawarkan performa sebanding dengan Snapdragon 870. Terbukti skor Antutunya bisa mencapai 889.495 poin loh ini. Layarnya yang crystal rust dengan resolusi 2712 x 1220 pixel juga mampu memberikan tampilan yang tajam dan renyah dengan kecerahan puncak mencapai 2600 nits. Dan meskipun bukan Xiaomi 13, Xiaomi 13T tetap menawarkan pengalaman yang menarik dengan desain yang tidak jauh berbeda. Ini menjadikannya alternatif menarik buat kamu yang menginginkan fitur flagship tanpa harga yang terlalu mahal. Kalau Xiaomi 13T terbilang masih cukup mahal, mungkin kamu bisa pilih Poco F5 yang sekarang harganya jauh lebih murah. Walaupun lebih murah, tapi soal performa sebenarnya kamu nggak perlu khawatir karena Poco F5 ini sendiri udah pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang katanya udah setara sama Snapdragon 8 Gen 1 atau setidaknya sudah di atas Snapdragon 888. Untuk hasil tes Antutu benchmarknya, doi bisa dapetin skor di angka 1,1 jutaan lebih di Antutu versi 10. Ini angka yang super gede ya guys. Terus gimana nih buat performa waktu main game? Waktu nge-review kemarin sih, nih dia udah ngetes 7 game berturut-turut dan hasilnya pun cukup amat memuaskan guys. Kayak misalkan waktu main Mobile Legends, Poco F5 bisa ngebuka settingan tertinggi nih guys, sampai ultra 120 fps. Bener-bener lancar banget dan super smooth. Saking bagusnya, Poco F5 bisa dapetin frame rate di 115 sampai 120-an fps. Dan untuk suhu saat main Mobile Legends selama 30 menit, suhunya cuma 41 derajat aja. Terus pas main PUBG Mobile, Poco F5 bisa ngebuka grafis di smooth 90 fps, yang mana biasanya ditemui di smartphone kelas flagship atau flagship killer. Untuk gyroscope-nya juga udah sensitif ya guys, karena gyronya udah pakai yang hardware. Untuk FPS-nya stabil di angka 90 fps. Dan selama 30 menit dia main, baterainya menghabiskan 15% dengan suhu akhir 43 derajat. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya dia taruh di kolom deskripsi ya. Masuk ke produk yang paling pamungkas, paling ngebut, tapi paling murah di 5 juta pas. Ada Poco X6 Pro. Selain RAM-nya udah 12GB, storage-nya juga udah 512GB. Pakai Dimensity 8300 Ultra yang sebelumnya dipakai sama HP kelas flagship ke atas. Dan bikin Poco X6 Pro ini jadi HP 4 jutaan dengan skor Antutu tertinggi. Bayangin dong, HP yang harganya 4 jutaan doang bisa dapetin Antutu 1,2 juta lebih. Bayanginnya gampang aja deh. Kalau udah bisa main PUBG yang settingan yang default aja udah HDR Extreme, fix. Speknya udah tinggi banget. Nggak perlu lagi deh tuh ditanya seberapa lancar performa gamingnya. Bahkan Genshin Impact aja bisa tembus dan stabil di 60 fps loh. Spek tingginya nggak sampai di situ aja. Layarnya juga bahkan di atas rata-rata HP 3-4 jutaan lainnya. Dimana resolusinya udah sampai 1,5K yang bahkan hampir mencapai kualitas WQHD+. Refresh rate-nya pun sampai 120 Hz. Terkait performa baterai, 5000 mAh yang disematkan oleh Poco ke smartphone ini diklaim bisa dipakai selama 19 jam buat nonton video, 50 jam buat nelpon, dan 29 jam lebih buat teleponan. Terus kalau misalkan habis charger 67 watt-nya bisa ngecas sampai full selama 45 menit aja.